Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Rini Atika, asal dari Kabupaten Garut, unit kerja SMP Negeri 1 Leuwigoong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Raden Suwardi Suryaningrat atau sekarang yang namanya dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau sebagai guru bangsa, sebagai politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman kolonial penjajahan Belanda. Beliau juga dikenal sebagai pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa mendapatkan atau memperoleh hak yang sama tentang pendidikan, seperti halnya mereka-mereka para bangsawan ataupun orang-orang Belanda. Kemudian, apa saja prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki banyak sekali ide dan gagasan yang sangat mulia untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Lahir pada waktu itu yang namanya trilogi pendidikan. Apa saja trilogi pendidikannya? Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana para guru di depan harus memberikan contoh. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Kita harus memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang maksudnya di sini di belakang memberi dorongan. Kita harus menjadi semangat. Semangat bagi siapa? Semangat bagi para peserta didik. Semangat kita bersama untuk mewujudkan, dalam hari ini mewujudkan Merdeka Belajar yang sedang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah saat ini. Nah, dari salah satu pemikiran tersebut, sekarang yang saya soroti adalah tentang Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, tidak ada rasa merdeka belajar pada peserta didik jika kita sendiri sebagai gurunya tidak mengaplikasikan diri sebagai pembelajar yang merdeka. Karena tujuan dari Merdeka Belajar itu sendiri adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Nah, selama ini kita lihat bahwa fakta yang ada di lapangan, pendidikan di Indonesia lebih memfokuskan pada pengetahuan peserta didik tanpa menggali keterampilan dan karakter dari peserta didik itu sendiri. Maunya seperti apa, anak seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, sejauh ini kita harus lebih memerdekakan anak dalam belajar. Filosofi pendidikan yang selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian, dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun,
pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan yang bisa membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, di sini guru sebagai sentral pendidikan dalam dunia pendidikan diharapkan murid itu di atas kepentingan pribadi. Dalam hal ini kita harus menghamba kepada. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terkait kodrat alam dan kodrat zaman adalah sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak itu sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus kita saring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Filosofi selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran atau kognitif, perasaan, afektif, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau dalam hal ini adalah psikomotor. Nah, jadi kesimpulannya oleh sebab itu kita sebagai orang tua di sekolah atau sebagai pendidik, sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup antara anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Demikianlah yang saya bisa sampaikan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.